Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Linda di channel Linda Hairunisa. Pernahkah kamu melihat patung seperti pada gambar? Aku pernah Bu, waktu zaman-zaman. Wah, hebat Ling. Apakah kamu tahu nama-nama patung tersebut dan di mana patung itu berada? Itu patung Pancoran Bu, ada di Pancoran. Betul sekali, patung Pancoran atau patung Dirgantara. Monas ada di Gambir. Patung Selamat Datang ada di HI Bu. Betul sekali anak-anak hebat. Agar kamu lebih memahami tugu-tugu yang ada di Jakarta, yuk kita simak video yang berikut ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenal tugu di Jakarta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tugu adalah tiang besar dan tinggi yang dibuat dari batu, bata, dan sebagainya. Bentuk tugu biasanya menjulang dan berukuran besar. Tugu terbuat dari bahan tahan rusak dan karat. Tugu berfungsi sebagai penanda suatu tempat, peristiwa sejarah orang terkenal, atau tokoh di tempat tugu tersebut. Fungsi tugu menurut maksud pembuatannya adalah 1. Tugu peringatan. Tugu peringatan adalah tugu yang dibangun untuk memperingati suatu peristiwa bersejarah atau peristiwa penting. Contohnya seperti Tugu Monas, Tugu Dirgantara, dan Tugu Tani. 2. Tugu patung. Tugu patung adalah tugu yang dibuat untuk mengenang tokoh tertentu yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di tempat tersebut. Contohnya Tugu Proklamasi. 3. Tugu penanda jejak. Tugu penanda jejak adalah tugu yang dibuat sebagai penanda jejak untuk keperluan membantu perjalanan, khususnya mempermudah penunjuk arah. 4. Tugu gapura. Tugu gapura adalah tugu yang dibuat untuk menandakan pintu masuk menuju ke lingkungan tertentu. Contohnya, tugu yang terdapat di perbatasan kota atau provinsi. Nah, sekarang kamu sudah tahu apa itu tugu dan beberapa fungsinya. Selanjutnya, kita akan mempelajari asal-usul nama tugu di Jakarta. Tugu Monumen Nasional atau Monas. Pembangunan Monas berasal dari gagasan Presiden Soekarno yang terinspirasi oleh Menara Eiffel di Paris. Presiden Soekarno menginginkan masyarakat Indonesia memiliki tugu peringatan atas perjuangan bangsa melawan penjajah. Beliau membentuk Komite Nasional untuk rencana pembangunan tugu tersebut. Beliau pun mengadakan sayembara untuk perancangan Monas. Kemudian terpilihlah Frederick Silaban yang memenuhi kriteria beliau. Rancangan bangunan tersebut menggambarkan karakter bangsa Indonesia dan dapat bertahan lama. Karena krisis ekonomi yang dialami Indonesia, pembangunan Tugu Monas pun ditunda. Tugu Monas pun mulai dibangun kembali pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan rancangan arsitek R.M. Sudarsono. Tugu Monas memiliki tinggi 132 meter dan terdapat lidah api yang dilapisi emas seberat 45 kg. Lapisan emas tersebut melambangkan semangat perjuangan bangsa Indonesia yang menyala. Tugu Dirgantara. Pada tahun 1964 sampai 1965, Presiden Soekarno mengusulkan untuk membangun tugu peringatan bagi TNI Angkatan Udara. Tugu itu dirancang oleh arsitek pilihan beliau, yaitu Edi Sunarso. Edi Sunarso dibantu tim arca dari Jogja membuat tugu tersebut dari perunggu yang dicor. Tugu tersebut berlokasi di depan markas TNI AU yang sekarang berganti menjadi perkantoran Wisma Aldiron Dirgantara. Tujuan pembangunan tugu tersebut adalah untuk menunjukkan semangat Dirgantara bangsa Indonesia dan untuk menunjukkan kekuatan bangsa yang jujur, berani, dan penuh semangat. Tugu Dirgantara lebih dikenal masyarakat dengan Tugu Pancoran karena berada di Pancoran, Jakarta Selatan. Tugu Dirgantara dibangun dengan perunggu sebanyak 11 ton dan memiliki tinggi 11 meter. Kaki dari patung tersebut 27 meter.
Wajah patung tersebut mengambil dari tokoh pewayangan yaitu Gatot Kaca. Tugu Selamat Datang. Lokasi Tugu Selamat Datang berada di jantung ibu kota Jakarta, yaitu mempertemukan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Tamrin. Tugu Selamat Datang berada di tengah bundaran Hotel Indonesia. Tujuan awal patung Selamat Datang adalah untuk menyambut tamu kehormatan dan atlet yang berlaga di Asian Games keempat tahun 1962. Pada waktu itu Indonesia menjadi tuan rumah. Para atlet menginap di HI dan bertanding di Komplek Olahraga Ikada atau sekarang dikenal Gelora Bung Karno Senayan. Tugu Selamat Datang berbentuk sepasang pria dan wanita yang menggenggam bunga dan melambaikan kedua tangan menghadap ke arah utara. Tugu Selamat Datang dibuat menggunakan bahan perunggu. Tinggi penyangga patung tersebut yaitu 10 meter, sementara tinggi patung adalah 7 meter. Tugu Pembebasan Irian Barat terletak di tengah-tengah lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Tugu ini dibangun tahun 1962 dan diresmikan 1 tahun kemudian oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1963. Tugu ini dibuat untuk menyemangati bangsa Indonesia yang sedang berjuang merebut Irian Barat dari Belanda. Meskipun Indonesia sudah merdeka, tetapi Irian Barat masih menjadi bagian Belanda. Ide patung pembebasan Irian Barat datang dari Presiden Soekarno dan dituangkan ke dalam coretan oleh Heng Ngantung dan dibuat patung oleh Edi Sunarso. Patung pembebasan Irian Barat terbuat dari perunggu. Tinggi patung yaitu 35 meter. Patung ini menggambarkan bebasnya belenggu penjajahan Belanda atas Irian Barat. Tugu Proklamasi terletak di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Dahulu jalan ini bernama Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yaitu rumah tinggal Presiden Soekarno dan sekaligus tempat pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di komplek ini terdapat patung Sang Proklamator. Posisi ini mirip ketika keduanya membacakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Di tengah patung tersebut terdapat prasasti naskah proklamasi yang terbuat dari marmer hitam. Jakarta sebagai ibu kota negara banyak memiliki tugu. Selain sebagai peringatan, tugu-tugu di Jakarta terkadang berfungsi sebagai ikon atau simbol suatu tempat serta menambah keindahan kota. Tugu-tugu tersebut dibangun untuk mengenang peristiwa bersejarah atau peristiwa penting. Tujuannya agar generasi sekarang dan yang akan datang mengingat peristiwa tersebut. Setelah itu, diharapkan tumbuh rasa patriotisme dan menghargai jasa-jasa para tokoh dan pahlawan. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk menonton video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.